pujian yang Bapa ajar kami itu apa? Ajar kami Tuhan menghitung hari kami. Itulah kan kita mengasihi Bapa. Bapa, aku mengasihimu, ya kan? Nah, saudara tahu Bapa mengasihi betul. Melalui siapa kita mengasihi? Melalui Yesus. Nah, saudara, dalam pikiran kita waktu menyanyi itu, kita juga harus benar berteologi ya. Kita nggak boleh bercampur-campur. Bapa bukan mediator. Bapa tidak menebus kita dengan tubuhnya, karena Bapa tidak punya tubuh. Roh Kudus tidak punya tubuh untuk mencintai kita. Jadi semua itu akhirnya menjadi benar di dalam pusatnya pada siapa? Nah, itu rahasianya. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus membawa kita untuk mengenal Dia, mengagungkan Dia, supaya kita mengenal Roh Kudus dengan benar, Bapa dengan benar. Ini adalah pekerjaan yang terpenting dari Roh Kudus, membawa orang percaya pada Kristus. Coba kita lihat terakhir, Yohanes, ini udah lewat jam ini belum? Yohanes pasal yang 20 ayat terakhir 31. Saudara, saya nggak tahu di sini terdiri dari beberapa gereja ya. Nah, saudara tahu istilah Injil? Kita ini gereja Injil, kita termasuk kita kata, oh kita ini gereja reformasi, gereja Injili. Waktu kita belajar baik-baik, kita melawan perkataan kita sendiri. Saya akan membawa kita dalam istilah Injil. Saya bertemu dengan seseorang hamba Tuhan di bandara dan saya jelaskan ini. Dia ngomong, iya ya, selama ini kita ini berarti nggak aku. Ya, betul. Saudara tahu evangelium. Saya tanya, itu sebenarnya siapa? Coba. Berita sukacita, berita keselamatan yang bahagia, evangelium. Saya tanya, siapa pusatnya? Betul? Jadi waktu kita katakan gereja saya Injili Pak, tetapi kemudian hamba Tuhan yang mengatakan saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita gereja dari GKI, GPIB, HKBP, tapi kita tidak percaya pada Tuhan seumpama gitu. Saudara, saya tanya, mereka membicarakan kalimat Injil di dalam nama gereja mereka. Mereka tidak pernah mengagungkan Yesus. Semua gereja Injili Indonesia indah, G3I, gitu kan? Gereja namanya Injili itu, saudara, apakah kita betul-betul mengerti Injil? Nah, inilah yang dikatakan oleh Yohanes. Mengapa saya tuliskan Yohanes ini? Untuk apa saya tuliskan? Mengapa saya tuliskan Injil Yohanes? Apa tujuan saya? Coba kita baca. Ya, saya masuk sekolah teologi pertama kali disuruh baca ini. Keluar dari sekolah teologinya lupa baca ini pertamanya. Terus dosennya nggak ada yang ngabarkan Injil. Heran sih. Bisa ngajar Injil tapi nggak pernah ngabar Injil, nggak pernah hidupnya di Injil gitu ya. Nah, saudara perhatikan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi mujizat Yesus banyak sekali yang tidak tercatat. Memang nggak muat saudara. Ya. Tetapi semua yang tercantum di sini dicatat. Apa tujuannya? Supaya kamu percaya bahwa Yesus siapa saudara? Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup yang kekal. Hidup bukan bayu, zoe. Kamu menerima hidup yang selama-lamanya, hidup dalam namanya. Inilah Injil. Jadi siapa pusat daripada pekerjaan Roh Kudus waktu mencatat semua cerita-cerita dan Roh Kudus bekerja untuk membawa penulis Alkitab, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis, tujuannya untuk memuliakan siapa tulisan mereka? Supaya orang datang percaya pada siapa? Dan itulah disebut sebagai kaum Injil.
membawa Kristus yang di dalam hidup saya kepada mereka, supaya mereka datang pada Kristus. Ya, kita berdoa baik-baik ya, supaya ini juga tidak kita alami. Ya, kita harus berdoa. Kita sulit sekali untuk tahu seperti ini ya. Nah, saudara, tujuan tertinggi pelayanan daripada Bapa memuliakan Yesus sudah kita bahas. Nah, kita akan masuk di dalam yang nanti tolong dibaca ya. Menuliskan halaman 5 ya. Menuliskan menjelaskan firman Roh Kudus. Ya. Nah, ini saya cuma memberikan prediksi, introduksi di depan. Nah, untuk minggu depan, saudara tolong dibaca Yohanes 12, 13, 14, 15, dan 16. Saudara baca, kalau bisa 5-10 kali lebih baik. Ya, tiap hari baca 2 kali, baca aja. Jadi nanti waktu dijelaskan, saudara akan tahu, oh iya ya, Roh Kudus itu siapa sebenarnya. Saudara akan betul-betul tahu. Kalau perlu saudara apalin itu tentang pekerjaan Roh Kudus apa saja, memimpin orang percaya, menyaksikan kemuliaan Tuhan, terus diingat-ingat. Nah, saudara akan masuk dalam resapi itu. Nah, waktu dijelaskan, saudara akan terpukau dengan luar biasa tentang siapa Roh Kudus ini. Saya waktu pertama kali tahu tentang Roh Kudus itu siapa, saya minta ampun bertobat. Karena selama ini saya memandang Roh Kudus hanya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kuasa-kuasa, bukan pribadi. Saudara, kalau kita mau belajar betul-betul, Roh Kudus adalah yang setiap hari, waktu kita tidur, waktu kita bangun, waktu kita mandi, apapun yang kita lakukan, Dia terus menyertai kita, membawa kita untuk hidup sepenuh dengan rencana Allah. Roh Kudus tidak pernah dalam hidupnya membenci kita, meninggalkan kita, menghina kita, menelantarkan kita. Semua ada dalam perkataan Tuhan Yesus. Roh itu tidak akan membuat engkau yatim piatu. Roh itu tidak akan meninggalkan engkau. Roh itu akan menyertai. Itu semuanya. Nah, saudara, kalau kita tahu seperti itu, dan waktu saya jatuh dalam dosa yang besar, dosa apapun, orang yang tidak saya jatuh dalam dosa, dan siapa yang mengangkat engkau di bawah itu, yang membawa engkau kembali mengingat kepada Tuhan, itu Roh Kudus. Dan ini roh yang luar biasa, dan dia tidak bisa kita lihat, tetapi dia yang terus menyadarkan jiwa dan roh kita untuk bersara dengan hidup Kristus. Dan itu membuat kita akan terkagum-kagum dengan pekerjaan Kristus. Jadi waktu kita mengalami sesuatu yang luar biasa baik, yang kecil yang kita tidak pikirkan, sampai kejadian besar yang luar biasa. Ya, saya beri contoh. Ini sesuatu hal yang sepele. Ada satu permintaan tolong dari anak saya. Pak, tolong saya. Oh iya, kemana? Ke FCL, tahu FCL ya? Waduh, pada Sabtu FCL macet ini. Udah macet, aduh, dapat parkir kan gitu kan, aduh ini, dan dia mau apa ini, ada konser yang oke, sudah tahu dari bawah satu cari parkir penuh, bukan penuh Roh Kudus, akhirnya penuh sampai ada parah, waduh, sampai udah di atas turun lagi. Kan ada samping yang sebelahnya kan, turun deh, penuh semua. Wah, terus ngatakan, kita balik aja ke atas. Udah, kamu di mana? Di situ. Oke, kamu turun aja. Nah, nanti bapak cari. Itu waktu yang kedua, masuk kedua, saya tidak pernah berharap ada tempat parkir lagi. Nggak pernah berharap. Tapi saya selalu percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih saya parkir, dikasih oleh Tuhan. Saya bukan orang karismatik ya. Saya percaya harapan pada Tuhan. Nah, saya waktu dalam hati kecil saya, kalau toh nggak ada parkir, ya nggak apa-apa, saya parkir di seberang jalan. Kan gitu, kan iman Kristen kan, nggak nuntut Tuhan enggak.
Begitu saya katakan, nanti kalau di seberang ya, saya akan ke seberang. Satpam datang ke saya, Pak, nggak dapat parkir. Udah tahu mau tanya lagi gitu ya, udah jengkel gitu. Iya nggak dapat parkir. Oh, Bapak mau parkir nggak? Di mana? Ini Pak. Di ini di mana? Nah dia ada kursi, meja dan kursinya di belakang dia. Loh, itu kan biasanya untuk teknisnya gitu, untuk mobilnya. Oh enggak Pak, ini orang lagi pergi ke luar negeri, jadi tokonya tutup. Oh gitu, terus mana? Parkir aja di sini. Saya tanya, siapa yang ngatur semuanya? Sampai yang kecil-kecil gitu. Kita nggak anggap itu bahwa, waduh, kalau kita kan sadarnya gede-gede kan, padahal yang kecil-kecil itu sebenarnya itu membantu kita mengerti banyak hal. Roh Kudus itu begitu indah sekali dalam hidup kita. Pekerjaannya yang kayak orang itu, kayak pelukis itu ya, mulai dari yang kecil-kecil waktu selesai baru kita lihat, oh ini berarti orang di sana, oh ini begini. Waktu saya pameran, lihat di Jogja pameran lukisan Avandi yang miliknya Pak James Riyadi, Pak Mukhtar Riyadi. Saya lihat pertama kali, lu bisa ngapain? Nggak ngerti sih. Wah, kan nggak pakai kuas ya, pakai tangan, baca kacak-kacak gitu. Ngapain? Terus waktu baca tuh registrasinya, terus ditulis ini tulisan ini, baru kita kata, oh iya ya, terus lihat mundur kita gitu. Baru lihat, oh iya, oh itu ini ya, baru sadar. Oh itu orang itu, oh itu tuh orang begini, oh. Detailnya tahu semua. Tapi waktu pertama kali datang, apa ini nggak ngerti. Nggak ngerti. Begitu baca resensinya gini-gini, oh ini orang gini mengalami penderitaan, terus kita mundur lagi, mundur. Oh iya di sini, oh ini kesannya, garis-garis wajahnya begitu, sampai dengan Roh Kudus. Kita mengenal Tuhan Yesus kadang-kadang cuma mengenal satu sisi yang gambaran secara umum saja. Tapi kalau sudah diberitahu oleh Roh Kudus, siapakah Tuhan Yesus? Wah, saudara, waktu kita baca setiap kalimat, setiap ayat, itu membuat jiwa kita itu gentar. Roh itu sungguh luar biasa. Saudara, setiap kata-kata, kemarin saya khotbah 3 kali khotbah tentang istilah Daud dalam bahasa Ibrani. DVD, tahu DVD ya? DVD player tahu? Itu sama punya fungsi seperti Kristus, analog digital analog. Dan untuk DVD, dalet, vault, dalet. Kenapa? Dalet artinya pintu. Kenapa pintu di sini dituliskan? Kenapa ini vault itu adalah manusia? Huruf yang ke-6, vault. Kenapa dalet? Kenapa D itu mesti 4? Kenapa vault itu mesti 6? Kenapa ini juga D4? Jadi jumlahnya berapa? 4, 6, 4. Berapa? 14 keturunan. Siapa yang ditemukan semua? Begitu ajaib dari titik semua kelahiran manusia sampai dari zaman ke zaman Roh Allah itu begitu sempurna indah. Turunan itu 14 semua. Dan setiap nama dari turunan memiliki arti menuju pada Mesias semua. Saudara, kita nggak mungkin masuk akal. Baca bukunya Abraham Pak, udah masuk seri ke-4 atau ke-5. Kita kagum sekali. Siapa yang membuat semua pekerjaan dengan keindahan yang mengerti kita seperti itu? Roh Kudus. Jadi waktu kita mau baca silsilah Tuhan kita nggak tahu apa artinya Daud, anak Daud nggak tahu. Begitu kita tahu betul, maka orang-orang Yahudi yang mengerti tentang Roh Allah itu, mereka seringkali bermeditasi dengan cara melihat huruf-huruf Ibrani dalam keindahan masuk mystical union with Yahweh. Kalau kita mystical union with Christ, tapi dia dengan Yahweh. Jadi waktu dia melihat keindahan Alpha, artinya apa? Yang mula-mula, Alpha. Mereka memandang itu Allah adalah Allah yang kekal. Tidak ada permulaan, dia memulai segala suatu permulaan. Itu masuk dalam meditasi. Saudara, kemampuan itu adalah dari siapa? Roh Kudus. Memimpin kamu dalam kebenaran, memimpin kamu mengerti jiwamu bagaimana jauhnya daripada yang Tuhan minta. Jadi saya bisa bertobat menangis pekerjaan siapa? Saya bisa mengerti firman pekerjaan siapa? Saya bisa mengerti istri saya salah dalam kelemahan, dalam dosa, saya bisa mengampuni pekerjaan siapa? Indah sekali pekerjaan.
tapi kita nggak bisa kenal dia seperti kenal Kristus, betul nggak? Nah, kita berdoa. Jadi hari ini bukan cuma belajar teori Roh Kudus, sudah mengalami hidup bersama Roh Kudus. Ya, oke, kita akan masuk dalam pertanyaan. Saudara, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau bisa langsung, atau apakah disediakan kertas? Oh gitu, oke. Oke, kita masuk dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau sudah menyatakan kemuliaan anakmu dalam seluruh kehidupan kami, dan Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang tidak pernah kami bisa kembalikan. Dan setelah Engkau mempercayakan kami bahwa hati kami yang penuh dengan dosa ini akhirnya dibersihkan, dan Roh Tuhan tinggal dalam hati kami dalam kemuliaan yang kekal itu, yang melahirkan kami dari roh, bukan lagi dengan kelemahan-kelemahan dunia, yang memimpin kami dalam satu kemuliaan yang kekal, memandang Engkau satu-satunya juru selamat kami. Engkaulah teladan kehidupan dan kemuliaan kami. Tuhan, ajar kami sehingga kami betul-betul mengerti Engkau adalah pribadi yang membawa kami dalam kemuliaan, bersama-sama bersekutu dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan, ajar kami dalam segala kelemahan kami, pemikiran kami yang kadang-kadang tidak mengerti, tapi kami percaya bahwa iman kami melampaui dari segala ide kami. Kami mau taat, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Bapak, bahwa kami dalam minggu depan dengan hati yang sama, penuh dengan kerinduan, hasrat dan damba yang sangat dalam sekali untuk mengenal Roh Kudus-Mu ini Tuhan. Roh kebenaran, Roh kelemah lembutan, dan Roh penghibur. Kami serahkan hati kami, Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau yang mau ada keperluan dan sudah terlalu malam bisa nggak tahu dia. Alkitab itu dibaca, ini anaknya sampai Tuhan Yesus. 14 turunan dari 40 dari Adam dan Abraham, 14 turun bertobat dia. Kita baca itu bosan. Nah, yang bertobat siapa harusnya? Suku Afrika itu bertobat, kita nggak bertobat. Kenapa? Nggak mau baca Alkitab, satu tawaran, nggak ngerti Pak, nggak apa-apa sebenarnya. Saudara nanti di surga dikasih ngerti gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, surah ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak. Nah, ini yang luar biasa. Perhatikan. Roh Kudus tidak pernah berbicara pribadinya sendiri dan kata-katanya sendiri. Dan sekarang banyak hamba Tuhan mengajar kita, Roh Kudus berkata pribadi dengan dirinya. Aku bertemu Roh Kudus, dia pribadi dengan saya, berbicara. Terus orang lain nggak tahu, nggak boleh, hanya saya tahu, pribadi Roh Kudus. Terus dia katakan, mengajar tata semua. Wah, saudara perhatikan, semua diajarkan dia yang dengar pribadi Roh Kudus bicara dengan dia, terus diajarkan. Kita cocokin dengan kalimat daripada Roh Kudus yang berkata perkataan siapa? Coba dibaca. Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Jadi siapa ya yang dikatakan Roh Kudus semua? Pengajaran siapa? Pengajaran Yesus, perkataan Yesus. Jadi kalau Roh Kudus tidak mengajarkan perkataan pengajaran Tuhan Yesus, saudara harus cek. Yesus tidak pernah mengajar bahwa di surga itu atau di neraka ada orang dimakan perutnya dibuka oleh ditulis apa itu saya lupa. Apa serigala keluar ususnya. Di Alkitab nggak ada diajar surga seperti itu, neraka seperti itu. Tetapi saudara percaya, luar biasa ya. Saudara nggak pernah ngecek dengan perkataan Tuhan Yesus. Pada Roh Kudus hanya berkata-kata tentang seluruh pengajaran segala sesuatu yang didengarnya dari Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Begitu mengajar yang lain, itu bukan Roh Kudus.
Saudara, semua kita cek dengan apa? Kebenaran yang tertinggi firman Tuhan. Mulut Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu tidak mengajar di neraka itu ada manusia yang serakah perutnya karena dia senang makan, perutnya dimakan oleh serigala. Karena mulutnya itu nggak benar, lidahnya jadi panjang. Itu semua cerita anak-anak kecil yang tidak ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam kitab-kitab agama lain. Nah, saudara jangan pernah percaya dengan hal seperti itu. Kenapa? Itu tidak benar. Apalagi saya dengar ada satu ajaran baru, September ini ada terjadi peristiwa yang hebat sekali. Jangan September, Oktober. Kenapa? Karena terjadi satu gempa saham keuangan antara China dengan negara Eropa. Kita nggak tahu. Suruh kita semua, bingung semua. Ya, kita ini kadang harus sedikit kacau. Ya, 14. Roh Kudus akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Dan Roh Kudus tidak pernah mengatakan apa yang diterima oleh Paulus, yang diajarkan Paulus. Tidak ada sama sekali perkataan ini. Semua yang dikatakan Roh Kudus, semua yang disampaikan Roh Kudus, semua yang diajarkan Roh Kudus, semua yang berkaitan dengan seluruh kemuliaan semua adalah menyaksikan, mengatakan, memerintahkan, mengajarkan, memimpin orang dalam seluruh kebenaran, memuliakan Kristus. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus yang tertinggi. Ya, jadi saya dipenuhi Roh Kudus, berarti saya harus hidup memuliakan Dia, serupa dengan Dia dalam setiap tingkah laku saya. Saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya berbicara bukan suka mengutuki, tapi saya suka mendoakan, mengampuni, memberkati. Nah, itu di situ. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau tidak, saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Oke. Nah, saudara, kita buka ayat Kisah pasal 8, pasal 1 ayat 8. Ini ayat misi sebenarnya ya. Tetapi saudara, tidak pernah dibahas tentang pekerjaan Roh Kudus. Saya tidak tahu Hosana terakhir tentang Roh Kudus dan misi kalau salah ya. Tapi saya minta maaf waktu diminta jadi pembicara, saya nggak bisa waktu itu. Nah, saudara perhatikan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah mereka, ayat yang ke-10 itu, murid-murid lihat orang bisa naik ke surga, memandang langit, nggak berhenti. Sampai diingetin malaikat, berhenti dong, ayo pergi, gitu kan. Dikatakan kepada malaikat, diberitahu ya. Nah, saudara perhatikan kalimat ini, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, saya mengajar doktrin pengetahuan Roh Kudus ini, saya tidak mengajar secara sistematik murni. Kenapa? Karena saya mengajar secara langsung dari perjalanan mulut Tuhan Yesus. Bisa ngerti ya? Jadi saya terangkan itu proses bagaimana Yesus menerangkan Roh Kudus pada murid-muridnya. Dan saya tidak memakai sistematik teologi, walaupun saya bisa lakukan itu. Tapi saya membawa saudara untuk mengenal secara langsung dekat dengan Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita tentang Roh Kudus. Dan itu jauh lebih alkitabiah daripada kita menjelaskan secara sistematik. Ya, nah ini Yesus sendiri memberitahu kepada kita, dan dia terangkat, dia memberitahu kamu akan menerima kuasa. Yang pertama, ini terakhir dia terangkat, dan dia menjanjikan apa? Roh Kudus yang membuat engkau mampu melewati batas-batas seluruh yang tidak mungkin dilewati oleh manusia. Ras geografis kekuasaan yang di langit dan juga dunia roh, engkau akan lintasi semua. Siapa yang membantu gereja? Siapa yang membantu hidup kita? Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Jadi gereja diberi kuasa
yang sudah diberikan Bapa kepada anak, dan anak berikan itu pada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akhirnya salurkan kuasa itu kepada siapa? Setiap orang yang taat menjalankan perintah Tuhan Yesus. Dia menjalankan dengan kuasanya, dijalankan. Dan seluruh wilayah-wilayah yang dicengkram oleh dosa dan kegelapan, semua ditembus oleh anak-anak Tuhan. Maksudnya itu adalah jaminan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Siapa yang bekerja dalam hidup kita? Roh Kudus. Ya, jadi pekerjaan, pelayanan misi, pekerjaan tentang penginjilan, tentang pembinaan, diakonia, pelayan semua. Siapa yang kerjakan itu? Mengoperasikan. Jadi kalau saya pelayan diakonia, nggak ada Roh Kudus siapa? Diakonia bantu orang-orang ini, bukan. Salah sebenarnya. Roh Kudus itu yang bekerja. Kalau saudara tidak punya hati yang diberi belas kasihan Roh Kudus, saudara tidak mungkin bisa mempunyai hati diakonia yang dalam memperhatikan jiwa-jiwa itu. Bukan cuma kebutuhan makanan, tapi kebutuhan jiwa orang itu yang harus menerima siapa? Yesus. Jadi waktu saya menginjil itu siapa yang harus saya muliakan? Kemudian siapa yang dimuliakan oleh Roh Kudus dalam diri kita? Yesus. Saksikan Yesus. Saya melayani diakonia, siapa yang harus saya muliakan? Roh Kudus bekerja, siapa yang harus dimuliakan? Kuasa menyertai kita, membawa kita memuliakan siapa? Anak kita bekerja, melayani, siapa yang harus dimuliakan di sana? Ya, saudara, kita ada orang berbicara dengan saya, Pak, Bapak harus merevolusi gereja itu. Kalau pemikiran seperti itu, karena saya selama ini belum pernah dengar ada batuan cerita tentang seperti itu. Yang betul-betul teologi itu bukan cuma di otak, tapi utuh dalam seluruh kehidupan kita. Saya katakan doakan. Kenapa? Karena itu anugerah juga. Saudara bisa mengerti, bisa menjalani nanti ya bagaimana Roh Kudus bekerja itu anugerah luar biasa. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Seluruh judul Roma pasal 8 apa judulnya? Di atas 3 kata, hidup oleh Roh. Ya, luar biasa dia hidup oleh Roh. Kita buka ayat 5 ya. Saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh, Roh besar, Roh Kudus, memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Ya, ayat 6 itu jelas ya. Keinginan daging menuju maut, Roh hidup damai sejahtera. Ya, perseteruan. Kemudian ayat 15 kita lihat. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi kita, waktu kita dikatakan oleh para rasul, kita semua di bumi ini, di dunia ini pendatang, kita musafir. Maka saya sarankan saudara membaca bukunya John Bunyan yang mau difilmkan tahun 2016 akhir. Itu akan di launching kalau saya dengar tentang Pilgrim Progress, perjalanan seorang musafir. Saudara baca itu betul-betul luar biasa. Dan itu John Bunyan tuliskan tentang bagaimanakah orang Kristen menghadapi seluruh pergumulan hidupnya, karakter dirinya, keangkuhan, cita-cita, bagaimana iblis mempengaruhi dia. Nah itu luar biasa ya. Nah saudara, di situ dikatakan bahwa kita ini pendatang, kita orang-orang yang dikuduskan. Kita di dunia yang penuh dengan kegelapan, orang-orang yang penuh dengan dosa, dan kita pendatang. Nah saudara, saya tanya, saudara ingat dunia ini dunia yang bukan milik kita, bukan untuk kita. Dunia ini dengan seluruh sistemnya itu bukan. Sebenarnya termasuk di dalamnya adalah gereja. Sebaik-baik gereja itu tetap bukan nanti gereja nanti. Jadi artinya apa? Kita sadar gereja juga semua kelemahan. Ya, jadi kita nggak terlalu berharap terlalu tinggi. Nah, saudara, dari situ Roh Kudus berkata kepada kita, kamu akan mewarisi, kamu akan dijadikan anak Allah. Loh, dunia kayak gini terus masa diwarisi ke saya? Tidak.
Tapi dunia yang penuh dengan dosa, yang menuju kehancuran, menuju ketuaan dan usang ini, itu akan diubahkan Tuhan menjadi bumi dan langit yang baru. Dan disitulah kamu disebut apa? Anak-anak kerajaan Allah. Di situ. Jadi orientasi hidup kita apa? Bukan menanam saham, investasi di dunia ini. Bagaimana saya membangun gereja yang besar? Bukan. Tapi bagaimana saya membangun bait Allah yang besar? Artinya apa? Jiwa-jiwa yang harus kita lihat, kita bersama. Nah, itu gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus tidak matanya terlihat kepada kemuliaan dunia, bangunan, bukan. Tapi melihat jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Itu kerinduan gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara, nanti saudara lihat gereja-gereja yang menyatakan diri dipenuhi Roh Kudus biasanya tidak pernah melakukan misi dengan baik. Apalagi memperhatikan janda miskin, orang buta, timpang, hampir gak ada. Saya udah keliling Indonesia. Saya khotbah di gereja-gereja besar-besar. Dan waktu saya tanya, tidak ada satu pun di sini orang buta yang beribadah. Betul? Di manakah orang buta-buta itu? Ada di gerejamu? Di mana orang tunarungu? Ada di gerejamu? Kemanakah mereka sebenarnya? Wah, Pak, kalau bisa mereka pisahkan dari kita, Pak. Itu bukan gereja, ini gereja orang cacat aja, Pak. Betul, kamu berani ngomong gitu? Dia ada betul. Nah, saudara, kadang-kadang saya membukakan banyak hal seperti ini, saudara itu kayak disengat sedikit gitu. Wah, sadar betul ya. Supaya kita tahu, ya kita masih jauh. Kita berdoa, Roh Kudus membimbing kita. Ya, kita berdoa baik-baik itu nanti. Oke, nah saudara, ayat 15. Perhatikan, tetapi kamu telah menerima Roh, menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru apa saudara? Ya Bapa, ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kalau saya ungkapkan tentang istilah Bapa ini sebenarnya dalam sekali. Istilah Bapa itu anak, artinya Yesus anak ini, ben, artinya bana dalam arti bahasa Ibrani. Yesus anak Daud, Yesus anak Abraham, Yesus anak Adam. Bana Adam, bana Abraham, bana Daud. Surat waktu dikatakan Daud itu keunikannya luar biasa. Surah kalau saya jelasin ini, luar biasa. Di gereja kita ada kelas bahasa Ibrani dan Yunani. Mungkin sedikit gereja yang meminta untuk kita belajar bahasa asing. Kita malu dengan orang-orang sekeliling kita. Tiap sore bawa Al-Quran dan belajar, mengaji dan belajar bahasa asli Arab. Tapi gereja melupakan ini. Kita tidak pernah didik anak-anak kita cinta bahasa Alkitab yang asli. Yang saya mencoba memulai membangun satu zaman baru, satu generasi yang baru. Dari sekolah minggu kita siapkan, kita belajar, setiap orang yang mau belajar dan mengajar dari sejak kecil. Kita tanam itu 20 tahun mendatang. Kita nggak tahu jadi apa, tapi kita komit untuk apa itu. Kita tidak memandang ke depan secara dekat, tapi secara jauh. Nah, sore itu kadang kita tidak tahu ya. Jadi Allah menjadikan kita pemilik bumi dan langit yang baru, bukan yang lama. Yang lama kita pendatang. Persahabatan dengan dunia, perseteruan dengan Allah. Persahabatan dengan Allah adalah saudara harus berseteru dengan dunia. Itu tidak bisa dibolak-balik dan dikompromikan. Setiap kali kita bekerja, kita bisnis, saudara sedang menghadapi kuasa-kuasa dunia yang ada sebelum kita. Bagaimana saya memancarkan kasih Allah, bagaimana Roh Kudus bekerja, menolong saya, menguatkan saya, menyaksikan hidup Kristus dalam diri saya. Walaupun kemungkinan saya akan bisa dijauhi, mungkin bisa, tanda petik, bangkrut, mungkin bisa. Tetapi saudara akan dibangkitkan oleh Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Saya tidak tahu, saya terkejut sekali waktu mendengarkan beberapa berita. Beberapa tokoh-tokoh bisnismen di Indonesia yang luar biasa konglomerat, banyak yang bertobat cinta Tuhan Yesus.
termasuk OT, atau OT ya, yang makanan orang tua. Itu berbesaran dengan grupnya Lipo Group. Dan semua orang-orang ini bertobat memuji Tuhan Yesus. Walaupun ada kelemahan-kelemahan dalam banyak hal, tetapi saudara tahu, Tuhan sudah siapkan satu zaman yang luar biasa. Ya, pasal 8 ayat 12 dan 13. Oke, nah saudara kita akan lanjutkan ya. Saya tidak lihat pada Ibrani. Nah di sini yang terakhir. Kalau ada pertanyaan, saudara tolong siapkan. Saudara, Roh Kudus waktu di dalam perjanjian lama itu pernah disebutkan di dalam pekerjaan kerajaan atau menjadi raja. Jadi raja-raja diurapi, imam diurapi, dan seringkali dikatakan imam-imam atau yang diurapi begitu jatuh dalam dosa, roh itu akhirnya bisa keluar. Nah, saudara perhatikan, itu bukan meterai keselamatan, itu meterai pelayanan pekerjaan. Jadi artinya begini, saya jadi pendeta, ya kan? Saya di gereja Gloria Muhammad Toha, saya diurapi. Dan kemudian saya diberi Roh Kudus, pekerjaan yang khusus untuk diperlengkapi bagi jemaat itu, gitu ya. Dan pekerjaan pengurapan Roh Kudus untuk khusus jabatan itu bisa lepas, ya. Ngerti sih? Kenapa? Kalau sudah selesai, ya udah, ditinggal. Tetapi kalau saya sekarang percaya pada Tuhan Yesus dan saya betul-betul hidup untuk Dia, dan Roh Kudus memeteraikan saya dan mengurapi saya, keselamatan saya dengan darahnya, maka itu ada pengurapan yang tidak ditarik kembali oleh Roh Kudus. Bisa ngerti ya? Jadi di dalam perjanjian lama itu adalah untuk pekerjaan-pekerjaan khusus, membangun bait Allah. Roh Kudus bekerja pada tukang-tukang berasal dari Libanon, berasal dari Mesir, datang semua, mengerjakan semua. Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka kerjakan dengan presisi yang luar biasa. Setelah selesai, mereka ditinggal Roh Kudus. Nah, saudara, banyak orang berkata seperti ini. Banyak orang mengatakan kependetaan itu seumur hidup. Terus tiba-tiba pendeta ini cerai. Saya tanya, seumur hidup kan? Tidak. Kenapa? Karena gereja kemudian disiplin dia, dipecat setelahnya. Selesai kan? Pendeta selesai. Saya tanya, apakah pengurapan kependetaan dia menjadi hamba Tuhan itu bisa dilepaskan waktu dia serahkan itu keimamannya? Tidak bisa. Secara organisasi bisa, iya, tetapi di dalam hadirat Tuhan setiap orang percaya adalah imam di hadapan Tuhan, dan itu tidak bisa dicopot jabatannya. Tapi kalau organisasi bisa, harus bisa. Saudara, saya ingin tanya, kalau jabatan yang boleh tetapkan kamu, aku panggil kamu sebagai hambaku, ada nggak Yeremia berbuat salah terus mengatakan, aku pecat engkau sekarang nggak jadi? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena setiap nabi yang diangkat oleh Tuhan, mereka tahu betul bahwa mereka adalah bagian dari kemuliaan keimaman kerajaan yang baru, satu, dan itu kekal, nggak bisa. Saudara, jadi para hamba Tuhan, khususnya pendeta, penatua, waktu dia mengerti pekerjaan Roh Kudus di dalam pengurapan, ada dua hal pengurapan. Satu, bagaimana dia diurapi dengan pekerjaan lokal, itu bisa ditarik, bisa dilepaskan, bisa selesai. Tetapi untuk jabatan dia di hadapan Tuhan, itu tidak akan dicabut, kecuali kamu sok menjadi pendeta, sok menjadi penatua, atau diakon atau majelis. Kenapa? Karena kita adalah imam-imam di hadapan Allah. Jadi kerajaan imam itu siapa? Ya kita ini sekarang. Jadi sudah tidak ada lagi suku Benyamin, suku Yehuda, suku Simeon, nggak ada lagi. Yang ada adalah suku Lewi. Yesus orang Lewi itu. Yesuslah suku Lewi itu. Dialah kepala. Jadi kita semua adalah orang Lewi. Itu dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Imamat kerajaan. Ya, mungkin sudah agak sedikit bingung, apa-apa gitu ya. Yang penting sudah ingat baik-baik aja.
Jadi ada dua pengurapan, satu pengurapan yang kekal dalam keselamatan dan pengurapan dalam panggilan Allah secara khusus pada orang-orang yang memang ditentukan oleh untuk hidup seperti rasul yang menyerahkan hidupnya terus, dan itu tidak bisa dicopot oleh siapapun jabatannya. Tidak bisa. Dari ini bisa dilepaskan ya ini, tapi dia punya jabatan itu di hadapan Allah. Dia tidak bisa dicopot karena Allah yang mengurapi. Ya, Allah sudah mengontrakkan itu nggak bisa dicopot. Ya. Nah, saudara, ada sebenarnya saya ingin gambar ini kan di depan kasih. Ini ya, yang terakhir, yang agak sulit. Di dalam Alkitab tidak pernah dijelaskan Roh Kudus dimuliakan oleh Yesus dan Roh Kudus dimuliakan oleh Bapa. Di dalam Alkitab kita baca tadi, Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus, betul ada, jelas, bersaksi tentang Yesus, iya. Tapi kalimat selanjutnya tidak ada. Betul ya? Ya. Nah, Roh Kudus memuliakan Bapa adakah? Ada. Adakah Alkitab mengatakan Bapa memuliakan Roh Kudus? Tidak ada. Yang ada adalah Bapa memuliakan Anak. Betul? Saya jadi pertanyaan begini. Kalau begitu Pak, berarti Roh Kudus ini kan lebih rendah dari Bapa dan Anak. Bolehkah kita menyembah Roh Kudus? Tidak ada satu kalimat dalam Alkitab yang mengatakan orang Kristen harus menyembah Roh Kudus, tapi orang Kristen menyembah Yesus ada. Memuliakan Bapa ada, tapi Roh Kudus bukan. Nah, sehingga Roh Kudus ini adalah pribadi yang dianggap oleh Bapak Gereja yang banyak salah dalam pengertian ini, yang tidak mendalami itu dan membongkar itu dari kata bahasa, tata bahasa semuanya, menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah di bawah Tuhan Yesus kuasanya tersebut dan di bawah lagi daripada Bapa. Nah, saudara, kita tidak percaya itu, walaupun alasan mereka adalah seperti yang katakan. Tidak ada kita diminta untuk memuliakan Roh Kudus, menyembah Roh Kudus. Tidak ada. Dan Bapa tidak ada perkataan memuliakan Roh Kudus. Yesus tidak pernah mengajar kita memuliakan Roh Kudus. Betul ya? Terus bagaimana Pak dengan perkataan seperti ini? Dan mengapa kita percaya Tritunggal yang tadi saya katakan sama? Dalam pelayanan pengajaran Bapa, Anak, Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Dalam penebusan juga sama, Bapa, Anak, Roh Kudus bekerja dalam semua hal. Apa yang menjadi pekerjaan Bapa? Pekerjaan Roh Kudus. Menciptakan, Roh Kudus juga menciptakan. Menebus, Roh Kudus juga menebus. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengerti tentang kekurangan kalimat ini? Saudara, kembali pada kalimat Tuhan Yesus. Bapa akan memberikan karena aku meminta pada dia utusan yang lain. Nah, kalimat inilah yang menjadi kalimat kunci kita menyatakan bahwa Roh Kudus juga harus kita sembah dan kita muliakan. Kenapa? Karena Roh Kudus dengan Yesus sama. Inilah kunci yang membuat akhirnya banyak pengajaran itu melepaskan Roh Kudus, seolah Roh Kudus lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Padahal tidak. Kok tahu? Karena Yesus sendiri yang mengklaim bahwa Roh Kudus itu adalah sama dengan aku, disebut sebagai Rohku, Roh Kristus. Jadi sama. Saudara, kalau Roh Kudus memuliakan aku dan itu adalah pekerjaan dalam pengaturan Tritunggal itu, bukan berarti kemudian kita merendahkan Roh Kudus. Tidak. Kenapa demikian? Yesus mengatakan kalimat tadi, kalau Roh Kudus tidak menguasai kamu, kalau kuasa Roh Kudus tidak menguasai kamu, maka kamu tidak akan bisa bersaksi, tidak bisa percaya, tidak bisa dikuduskan, tidak bisa mengenal aku. Saya ingin tanya, berarti Yesus pun dalam tanda petik bergantung pada siapa? Roh Kudus. Bisa ngerti ya? Jadi betapa pentingnya percaya Roh Kudus, karena yang ngajar siapa? Tuhan Yesus sendiri. Yang membuat kita mengerti seluruh isi Alkitab dan kita percaya Tuhan Yesus. Yang membuat kita percaya bisa memuji dengan menangis, dengan penuh dengan damai dan sukacita. Siapa yang membuat hati kita bisa seperti ini? Roh Kudus. Saya bisa menyembah Yesus. Yang membuat saya menyembah Yesus siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak berbeda dengan Tuhan Yesus, berarti aku menyembah Yesus, aku juga menyembah Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa itu sama. Kita tidak boleh untuk memisah-misahkan, ataupun kita tidak boleh menghina, merendahkan Roh Kudus. Sebaliknya kalau kita tahu Roh Kudus begitu luar biasa dalam hidup kita, jangan kita kemudian mengagungkan Roh Kudus sehingga yang lain tidak boleh kita agungkan. Bapa, Anak kita rendahkan. Nggak bisa. Ya. Terus ada orang bertanya pada saya, oh kalau begitu Pak, berarti lagu kita harus direvisi Pak. Kenapa? Kau Bapakku yang, oh nggak boleh Pak sekarang. Kau Roh Kudus, Kau Yesus, Kau Bapa, harus ada semua Pak. Jadi lagu-lagu itu harus dikasih, kalau ada Bapa harus disertai Roh Kudus dan Yesus Pak. Kan adil Pak. Lagu kita bubar semua Pak. Betul ya? Sebaliknya kita ada yang menciptakan lagu. Roh Kudus telah hadir di sini. Roh Kudus, bersama? Ku mengasihi. Jadi harusnya itu mengarah kepada anak. Semua Roh Kudus kita sama dengan anak. Nah itu juga sama. Kenapa? Karena yang menyatakan kasih kepada kita adalah anak. Jadi pekerjaan anak itu kemudian kita anggap jadi pekerjaan Roh Kudus. Tidak, karena yang menjadi manusia adalah siapa? Anak, bukan Roh Kudus. Roh Kudus engkau pengantara kami. Nah salah saudara. Kenapa salah? Karena Yesus tidak mengajarkan Roh Kudus pengantara kita. Bisa ngerti maksudnya? Nah ini adalah satu pengertian, satu kedisiplinan, satu presisi. Saudara harus betul-betul belajar. Begitu bercampur, saudara akan masuk dalam aliran-aliran bidat. Bahaya sekali. Dan saya melihat beberapa hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar seringkali jatuh di sini. Mereka tidak sadar. Mereka menekankan Roh Kudus, mereka membuang Yesus. Mereka mengangkat Yesus, mereka membuang Bapa dan Roh Kudus. Seringkali seperti itu. Termasuk dalam ujian kita. Ujian yang Bapa ajar kami itu apa? Ajar kami Tuhan menghitung hari kami. Itulah. Kan kita mengasihi Bapa. Bapa, aku mengasihimu. Ya kan? Nah, saudara tahu Bapa mengasihi betul. Melalui siapa kita mengasihi? Melalui Yesus. Nah, saudara dalam pikiran kita waktu menyanyi itu, kita juga harus benar berteologi. Kita nggak boleh bercampur-campur. Bapa bukan mediator. Bapa tidak menebus kita dengan tubuhnya, karena Bapa tidak punya tubuh. Roh Kudus tidak punya tubuh untuk mencintai kita. Jadi semua itu akhirnya menjadi benar di dalam pusatnya pada siapa? Nah, itu rahasianya. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus membawa kita untuk mengenal Dia, mengagungkan Dia, supaya kita mengenal Roh Kudus dengan benar, Bapa dengan benar. Ini adalah pekerjaan yang terpenting dari Roh Kudus, membawa orang percaya pada Kristus. Coba kita lihat terakhir, Yohanes, ini udah lewat jam ini belum? Yohanes pasal yang 20 ayat terakhir 30-31. Saudara, saya nggak tahu di sini terdiri dari beberapa gereja ya. Nah, saudara tahu istilah Injil? Kita ini gereja Injil, kita termasuk kita kata, oh kita ini gereja reformasi, gereja Injili. Waktu kita belajar baik-baik, kita melawan perkataan kita sendiri. Saya akan membawa kita dalam istilah Injili. Saya bertemu dengan seseorang hamba Tuhan di bandara dan saya jelaskan ini. Dia ngomong, iya ya, selama ini kita ini berarti enggak Pak aku. Ya, betul. Saudara tahu evangelical, evangelium. Saya tanya, itu sebenarnya siapa? Coba. Berita sukacita, berita keselamatan yang bahagia, evangelium. Saya tanya, siapa pusatnya? Betul? Jadi waktu kita katakan gereja saya Injili Pak, tetapi kemudian hamba Tuhan yang mengatakan saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita gereja dari GKI,
GPIB, HKBP, tapi kita tidak percaya pada Tuhan seumpama gitu. Saudara, saya tanya, mereka membicarakan kalimat Injil di dalam nama gereja mereka, mereka tidak pernah mengagungkan Yesus. Semua gereja Injili Indonesia Indah, GTKI, gitu kan? Gereja mana namanya Injili itu, saudara, apakah kita betul-betul mengerti Injil? Nah, inilah yang dikatakan oleh Yohanes. Mengapa saya tuliskan Yohanes ini? Untuk apa saya tuliskan? Mengapa saya tuliskan Injil Yohanes? Apa tujuan saya? Coba kita baca. Ya, saya masuk sekolah teologi pertama kali disuruh baca ini. Keluar dari sekolah teologinya lupa baca ini pertamanya. Terus dosennya nggak ada ngabarkan Injil. Heran sih. Bisa ngajar Injil tapi nggak pernah ngabar Injil, nggak pernah hidupnya di Injil gitu ya. Nah, saudara perhatikan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi mujizat itu banyak sekali yang tidak tercatat. Memang nggak muat, saudara. Ya. Tetapi semua yang tercantum di sini dicatat. Apa tujuannya? Supaya kamu percaya bahwa Yesus siapa? Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup yang kekal. Hidup bukan bayu, zoe. Kamu menerima hidup yang selama-lamanya, hidup dalam namanya. Inilah Injil. Jadi siapa pusat daripada pekerjaan Roh Kudus waktu mencatat semua cerita-cerita dan Roh Kudus bekerja untuk membawa penulis Alkitab, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis, tujuannya untuk memuliakan siapa tulisan mereka? Supaya orang datang percaya pada siapa? Dan itulah sebagai kaum Injil, membawa Kristus yang di dalam hidup saya kepada mereka, supaya mereka datang pada Kristus. Ya, kita berdoa baik-baik ya, supaya ini juga tidak kita alami. Ya, kita berdoa. Kita sulit sekali untuk tahu seperti ini ya. Nah, saudara, tujuan tertinggi pelayanan daripada Bapa memuliakan Yesus sudah kita bahas. Nah, kita akan masuk di dalam yang nanti tolong dibaca ya. Menuliskan halaman 5 ya. Menuliskan menghilangkan firman Roh Kudus. Ya. Nah, ini saya cuma memberikan prediksi, introduksi di depan. Nah, untuk minggu depan saudara tolong dibaca Yohanes 12, 13, 14, 15, dan 16. Saudara baca, kalau bisa 5-10 kali lebih baik ya. Tiap hari baca 2 kali itu, baca aja. Jadi nanti waktu dijelaskan, saudara akan tahu, oh iya ya, Roh Kudus itu siapa sebenarnya. Saudara akan betul-betul tahu. Kalau perlu saudara apalin itu tentang pekerjaan Roh Kudus apa saja, memimpin orang percaya, menyaksikan kemuliaan Tuhan, terus diingat-ingat. Saudara akan masuk dalam resapi itu. Nah, waktu dijelaskan, saudara akan terpukau dengan luar biasa tentang siapa Roh Kudus itu. Saya waktu pertama kali tahu tentang Roh Kudus itu siapa, saya minta ampun bertobat. Karena selama ini saya memandang Roh Kudus hanya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kuasa-kuasa, bukan pribadi. Saudara, kalau kita mau belajar betul-betul, Roh Kudus adalah yang setiap hari, waktu kita tidur, waktu kita bangun, waktu kita mandi, apapun yang kita lakukan, Dia terus menyertai kita, membawa kita untuk hidup sepenuh dengan rencana Allah. Roh Kudus tidak pernah dalam hidupnya membenci kita, meninggalkan kita, menghina kita, menelantarkan kita. Semua ada dalam perkataan Tuhan Yesus. Roh itu tidak akan membuat engkau yatim piatu. Roh itu tidak akan meninggalkan engkau. Roh itu akan menyertai, itu semuanya. Nah, saudara, kalau kita tahu seperti itu, dan waktu saya jatuh dalam dosa yang besar,
Dosa apapun orang yang tidak saya jatuh dalam dosa. Dan siapakah yang mengangkat engkau di bawah itu, yang membawa engkau kembali mengingat kepada Tuhan. Itu Roh Kudus. Dan ini roh yang luar biasa, dan dia tidak bisa kita lihat, tetapi dia yang terus menyadarkan jiwa dan roh kita untuk bersearah dengan hidup Kristus. Dan itu membuat kita akan terkagum-kagum dengan pekerjaan Kristus. Jadi waktu kita mengalami sesuatu yang luar biasa baik, yang kecil yang kita tidak pikirkan, sampai kejadian besar yang luar biasa, ya. Saya beri contoh. Ini suatu hal yang sepele. Ada satu permintaan tolong dari anak saya. Pak, tolong saya. Oh iya, kemana? Ke FCL, tahu FCL ya? Waduh, pada Sabtu FCL macet ini. Udah macet, aduh, dapat parkir kan gitu kan. Aduh, dan dia mau apa ini, ada konser yang oke, sudah tahu dari bawah satu cari parkir penuh bukan penuh Roh Kudus. Akhirnya penuh sampai ada parah, waduh, sampai udah di atas turun lagi. Kan ada samping yang sebelahnya kan, turun deh, penuh semua. Wah, terus ngatakan, kita balik aja ke atas. Udah, kamu di mana? Di situ. Oke, kamu turun aja. Nah, nanti bapak cari. Dan waktu yang kedua, masuk kedua, saya tidak pernah berharap ada tempat parkir lagi. Nggak pernah berharap. Tapi saya selalu percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih saya parkir, dikasih oleh Tuhan. Saya bukan orang karismatik ya. Saya percaya harapan pada Tuhan. Nah, saya waktu dalam hati kecil saya, kalau toh nggak ada parkir, ya nggak apa-apa, saya parkir di seberang jalan. Kan gitu, kan iman Kristen kan, nggak nuntut Tuhan enggak. Begitu saya katakan, nanti kalau di seberang ya, saya akan ke seberang. Satpam datang ke saya, Pak, nggak dapat parkir. Udah tahu mau tanya lagi gitu ya, udah jengkel gitu. Iya nggak dapat parkir. Oh, Bapak mau parkir nggak? Di mana? Ini Pak. Di mana? Nah, dia ada kursi atau meja dan kursinya di belakang dia. Loh, itu kan biasanya untuk teknisnya gitu, untuk pembelian. Oh enggak Pak, ini orang lagi pergi ke luar negeri, jadi tokonya tutup. Oh gitu, terus mana? Parkir aja di sini. Saya tanya, siapa yang ngatur semuanya? Sampai yang kecil-kecil gitu. Kita nggak anggap itu bahwa, waduh, kalau kita kan sadarnya gede-gede kan, padahal yang kecil-kecil itu sebenarnya itu membantu kita mengutip banyak hal. Roh Kudus itu begitu indah sekali dalam hidup kita. Pekerjaannya yang kayak orang itu, kayak pelukis itu ya, mulai dari yang kecil-kecil waktu selesai baru kita lihat, oh ini berarti orang di sana, oh ini begini. Waktu saya pameran, lihat di Jogja pameran lukisan Avandi yang miliknya Pak James Riyadi, Pak Mukhtar Riyadi. Saya lihat pertama kali, lu bisa ngapain? Nggak ngerti sih. Wah, kan nggak pakai kuas ya, pakai tangan, baca kacak-kacak gitu. Ngapain? Terus waktu baca resensinya, terus ditulis ini tulisan ini, baru kita kata, oh iya ya, terus lihat mundur kita lihat, baru lihat, oh iya, oh itu ini ya, baru sadar. Oh itu orang itu, oh itu tuh orang begini, oh. Detailnya tahu semua. Tapi waktu pertama kali datang, apa ini nggak ngerti. Nggak ngerti. Begitu baca resensinya gini, oh ini orang gini mengalami penderitaan. Terus kita mundur. Oh iya di sini. Oh ini kesannya. Garis-garis wajahnya begini. Sampai dengan Roh Kudus. Kita mengenal Tuhan Yesus kadang-kadang cuma mengenal satu sisi yang gambaran secara umum. Tapi kalau sudah diberitahu oleh Roh Kudus, siapakah Tuhan Yesus? Wah. Saudara, waktu kita baca setiap kalimat, setiap ayat, itu membuat jiwa kita itu gentar. Roh itu sungguh luar biasa. Saudara, setiap kata-kata, kemarin saya khotbah 3 kali khotbah tentang istilah Daud dalam bahasa Ibrani, DVD.
Tahu DVD ya, DVD player tahu? Itu sama punya fungsi seperti Kristus, analog digital analog. Dan untuk DVD, dalet, vau, dalet. Kenapa? Dalet artinya pintu. Kenapa pintu di sini Indonesia? Kenapa ini vau itu adalah manusia? Huruf yang keenam, vau. Kenapa dalet? Kenapa D itu mesti 4? Kenapa vau itu mesti 6? Kenapa ini juga D4? Jadi jumlahnya berapa? 4, 6, 4. Berapa? 14 keturunan. Siapa yang tukar semua? Begitu ajaib dari titik semua kelahiran manusia sampai dari zaman ke zaman roh Allah itu begitu sempurna, indah. Turunan itu 14 semua. Dan setiap nama dari turunan memiliki arti menuju pada Mesias semua. Saudara, kita nggak mungkin masuk akal. Baca bukunya Abraham Pak, udah masuk seri keempat atau kelima. Kita kagum sekali. Siapa yang membuat semua bekerja dengan keindahan yang mengerti kita seperti itu? Roh Kudus. Jadi waktu kita mau baca silsilah Qadus kita nggak tahu apa artinya Daud, anak Daud nggak tahu. Begitu kita tahu betul, maka orang-orang Yahudi yang mengerti tentang roh Allah itu, mereka seringkali bermeditasi dengan cara melihat huruf-huruf Ibrani dalam keindahan masuk mystical union with Yahweh. Kalau kita mystical union with Christ, tapi dia dengan Yahweh. Jadi waktu dia melihat keindahan Alpha, artinya apa? Yang mula-mula, Alpha. Mereka memandang itu Allah adalah Allah yang kekal. Tidak ada permulaan, dia memulai segala suatu permulaan. Itu masuk dalam meditasi. Saudara, kemampuan itu adalah dari siapa? Roh Kudus. Memimpin kamu dalam kebenaran, memimpin kamu mengerti jiwamu bagaimana jauhnya daripada yang Tuhan minta. Jadi saya bisa bertobat menangis pekerjaan siapa? Saya bisa mengerti firman pekerjaan siapa? Saya bisa mengerti istri saya salah dalam kelemahan, dalam dosa, saya bisa mengampuni pekerjaan siapa? Indah sekali pekerjaan Kristus. Tapi kita nggak bisa kenal dia seperti kenal Kristus, betul nggak? Nah, kita berdoa. Jadi hari ini bukan cuma belajar teori Roh Kudus, sudah mengalami hidup bersama Roh Kudus. Ya, oke, kita akan masuk dalam pertanyaan. Saudara, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau bisa langsung, apakah disediakan kertas? Oh gitu, oke. Oke, kita masuk dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau sudah menyatakan kemuliaan anakmu dalam seluruh kehidupan kami. Dan Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang tidak pernah kami bisa kembalikan. Dan di setelah Engkau mempercayakan kami bahwa hati kami yang penuh dengan dosa ini akhirnya dibersihkan, dan Roh Tuhan tinggal dalam hati kami dalam kemuliaan yang kekal itu, yang melahirkan kami dari roh, bukan lagi dengan kelemahan-kelemahan dunia, yang memimpin kami dalam satu kemuliaan yang kekal, memandang Engkau satu-satunya juru selamat kami. Engkaulah teladan kehidupan dan kemuliaan kami. Tuhan, ajar kami sehingga kami betul-betul mengerti Engkau adalah pribadi yang membawa kami dalam kemuliaan, bersama-sama bersekutu dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan, ajar kami dalam segala kelemahan kami, pemikiran kami yang kadang-kadang tidak mengerti, tapi kami percaya bahwa iman kami melampaui dari segala aktivitas kami. Kami mau taat, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Bapak, bahwa kami dalam minggu depan dengan hati yang sama, penuh dengan kerinduan, hasrat dan damba yang sangat dalam sekali untuk mengenal Roh Kudus-Mu ini Tuhan. Roh kebenaran, Roh kelemah lembutan, dan Roh penghibur. Kami serahkan hati kami, Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau yang mau ada keperluan dan sudah terlalu malam bisa